Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adikku yang kucintai di mana saja berada. Dan selamat siang ya. Halo, apa kabar hari ini? Sehat-sehat kan? Moga-moga sehat adik-adik ya. Di masa pandemi COVID-19 ini jangan lupa taati protokol kesehatan yang anjurkan pemerintah, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Bila bepergian pakai masker tuh ya. Pulang dari bepergian jangan lupa ganti baju, buka baju yang kotor tadi, langsung mandi, pakai baju yang bersih. Ya, pakai baju bersih di rumah sehingga area rumah Anda menjadi area yang steril. Oke, kita minumlah dulu sambil santai ya. Ini kan santai-santai aja. Adik-adik juga nih. Panas. Yang gini panas. Minum nggak rupanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo minum yuk. Saya minum di sini, adik-adik di sana ya. Sama lah, kita sama-sama ngopi. Terserah up to you. Kalau memang adik-adik senangnya kopi susu atau Milo atau apa ya. Saya senangnya nih kopi, white kopi colok. Mengapa di dunia ini santai-santai lah dek. Kiri kopi namanya. Sambil nyanyi-nyanyi, aduh gatal. Selalu menertawai. Tapi nggak ada gitar ya. Ya di masa pandemi ini nggak berani saya bawa. Nanti terkontaminasi dengan virus, ya kan? Bagus nggak bawa gitar lah keluar, di rumah aja. Di rumah saya nyanyi lah gitu ya, pakai gitar. Di sini tanpa iringan musik. Mengapa di dunia ini selalu menertawai hidupku yang hina ini, berteman dengan seorang gadis. Mengapa semua manusia menghina kehidupannya, mencari nafkah hidupnya sebagai seorang pramuria. Semua itu tiada arti bagiku. Tororenoret, ku anggap sebagai penguji imanku. Terorenoret, kiranya Tuhan jadi saksi hidupku. Betapa sucinya jalinan cintaku. Terorerot, terorerorerorerorerot, terorerot, teroreroreroreroreret, tororet. Ya. Aduh, musiknya musik dari mulut juga lagi. Apa lagi kita bicarakan? Kan permit. Padahal udah ada di video saya itu pengadaan barang dan jasa kan. Tanya apa sih Pak pengadaan barang dan jasa itu? Ya jasa pemerintah kan gitu ya. Itu di Kepres nomor 16 tahun 2018 masalah. Bukan Kepres, Perpres, peraturan presiden. Peraturan presiden Perpres nomor 16. Perpres nomor 16 tahun 2018. Peraturan Presiden nomor 16
tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah gitu ya. Nah itu ya, pengadaan barang tuh ya barang-barang lah gitu, barang-barang Atika, kalau barang-barang alat tulis kantor kan, perabotan gitu. Kalau jasa pembangunan gedung misalnya gitu kan, rehab gedung. Kalau pembangunan gedung ada besteknya misalnya gitu, gatal ya. Nah itu pengadaan barang dan jasa gitu ya. Cuman dia kalau pengadaan barang ini kan biasanya kecil itu kan, 200 jutaan itu bisa penunjukan langsung aja, nggak tender dia gitu. Tunjuk langsung aja siapa yang menyediakannya, penyedianya siapa, penyedia namanya kan, untuk pengguna namanya kan. Misalnya kantor wali kota Medan misalnya, penyedia penggunanya gitu ya, Atika gitu ya, disuplai ke sana oleh penyedia gitu. Penunjukan langsung aja bisa gitu. Kalau tender nggak boleh dia, harus ya. Kalau tender, kalau jasa biasanya kalau yang beratus juta ke atas itu ya harus tender gitu. Dan PT biasa bentuknya kan. Tender, siapa yang menang tender dialah yang nanti kan ada tim panitianya, panitia lelangnya gitu ya, proyek itu dilelang lah gitu ya. Nah itu siapa menang tender, dia bisa membangun atau merehab, nah, membangun atau merehab dengan bangunan itu ya. Biasa kan barang dan jasa gitu. Itu jasa kan, membangun gedung kan jasa gitu ya. Ada termin-terminnya gitu, pengambilan dananya gitu. Misalnya 25% pertama dikerjakan, kita bisa ambil 25%. Itu di foto tuh, srek itu sekarang kan buktinya ya kan. Kita bisa ngambil 25% gitu. Udah selesai nanti baru 100% diambil gitu. Kalau ada maintenance-nya ya, perawatan, ada juga jaminannya, biasanya begitu. Ada bone-nya gitu ya, ada big bone, maintenance bone gitu. Itu maintenance itu perawatan gitu. Ya harus memang berkualifikasi lah dia, sesuai dengan kualifikasinya. Orang PT-nya memang bangun gedung ya, jadi tender itulah seleksinya gitu. Nanti kan ada basecnya itu apalah, gambar dari bangunan itu gitu ya. Ada perinciannya di basecek itu. Dia pakai material apa, rigid di situ, material batunya berapa, semennya berapa gitu ya. Begitu. Itu adik-adik. Ya ada kendaraan, kita break juga lah ya kan. Santai lah gitu ya. Itulah ya, Perpres nomor 16 tahun 2018 yang terbaru kan. Gitu. Kenapa harus ada aturannya ya? Semua ini kan masalah uang nih masalahnya. Yang dipakai itu kan uang negara, APBD atau PPBN, ya kan gitu. Jadi itu harus jelas, harus jelas pengeluarannya gitu, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Good governance itu kan seperti itu. Negara welfare state, negara modern itu gitu. Pertanggungjawaban penggunaan dananya itu kan dana masyarakat, ya, dari APBN, APBD gitu ya. Makanya dibuat aturannya
cuma nggak terjadi penyimpangan penggunaan dana itu gitu. Jadi harga semennya pun misalnya dia ambil standar pertengahan, biasanya ada terendah, menengah, tertinggi. Biasanya yang pertengahan diambil gitu. Itu untuk mengantisipasi mana tahu ada lonjakan harga gitu ya. Ya, adik-adik. Ya itu gitu. Pengadaan barangnya. Ada sebenarnya video saya yang lalu tuh. Lama lah itu ya gitu. Udah buka lagi tuh di situ. Udah lebih rinci lagi. Ini kan iya. Gitu, pengadaan barang dan jasa itu. Jadi pengguna mau kan nanti siap tepat waktu, itu kan makanya perlu ditenderkan gitu dia tepat waktunya. Kalau bertele-tele kan, bertele-tele itu bahasa Indonesia aja, terlalu melebihi masa waktunya gitu ya, nggak siap tepat waktu kan bertele-tele itu. Nah, gitu kan merugikan si pengguna. Dia menggunakan sarana itu untuk bekerja kan gitu, makanya dibangun gedung itu gitu. Nanti ada pimprunya, ada pengawasnya, mengawasi itu kan gitu, mengawasi pembangunan itu. Bisa aja permainan, apalah besi itu ya, besi nanti antara 5 mili dengan 6 mili, beda 1 mili itu kalau nggak pakai alat ukur nggak bisa kita lihat dengan kasat mata gitu. Hampir sama aja gitu itu. Ada cerita teman saya itu, saya pun kan bukan ahli bilang besi, tapi saya tahu karena teman saya ada yang memang pemborong inilah, pemborong bangunan. Dia pasang jerjak terali gitu, pagar apa dulu kan. Sekarang dia bangun tower itulah ya. Malam-malam ketemu sama Ahmad Sanusi yang di kantor dia, yang kalau tower apa itu udah nggak ada lagi kan, cuma maintenance saja, perawatan yang ngecat besinya itu. Sekarang towernya itu dicat lagi kan. Kalau pemasangan baru nggak ada di katanya. Cuman mau ketemu, reuni lah teman sekolah, teman bermain dulu di satu permainan gitu, cuman di rumah gitu ya, tetangga gitu ya nggak ada lagi sekarang apa itu, udah pemasangan. Dia masang di mana-mana. Alhamdulillah maju ya kan. Hilang cerita gitu masalah ketebalan apa itu, karena dia pernah tertipu juga gitu kan. Dulu waktu masih remaja masih sekolah pun dari SMA tuh ya, dia SMA di Medan, nggak saya sebutkan nama SMA-nya. Saya SMA, dia swasta negeri gitu kan. Dia main sama, sering ketemu gitu ya, namanya main sama. Kalau udah malam ya main gitu ya. Tapi ingat pulang lah gitu. Alhamdulillah gitu, masih ingat pulang gitu. Kalau nggak bawa kunci itu, saya bawa kunci rumah. Orang tua kan udah tinggal saya sendiri ya, mereka kecil kan, bawa kunci lah saya supaya nggak ganggu orang tua ya. Jam 12 malam, jam 24 udah pulang lah itu gitu. Ya itu hampir tiap malam dia jemputin. Mau belajar pun susah Pak. Mau ujian akhir mereka datang tuh, teman-teman saya bilangnya ujian ya, aku kan juga ujian di katanya. Payah memang gitu. Nah teman-teman kan, jadi mengatasi itulah gitu. Jadi nggak belajar. Untunglah udah belajar dikit gitu kan. Ya untung otaknya mungkin agak encer juga dikit. Kalau nggak kena kacau ya, kacau balau. Aduh, inilah yang payah nih kadang-kadang. Itu problem remaja gitu. Adik kuliah, saya memang agak jaga jarak tuh di kampus dengan teman-teman yang nggak berapa ikut aktivitas mahasiswa kali. Kan saya bisa main musik tuh, diajak teman saya tuh Benny Musdar namanya, main musik, dia kan pemain musik juga. Kalau nggak saya ikut main gitar tuh. Cuman saya ingat, waduh nanti macam di SMA tuh dulu kagak belajar nih payah.
ilmunya apa ini gitu ya, mana orang tuh udah tua kan, pikiran gitu udah. Saya oke lah band, sekali ya saya datang, saya lihat aja mereka latihan band gitu. Kami ada bandnya dulu di WISU itu. Universitas Sumatera Utara ada bandnya. Siapa Amrigal Pulungan dulu kan. Ada bandnya kan itu. Kami main komplit tuh ya. Jadi saya nggak datang lagi lah gitu. Nanti terlalu apa jadi tinggal pelajarannya gitu ya, supaya selesai tepat waktu lah. Memang mudah-mudahan insya Allah saya cepat waktu, bahkan 4 tahun saya selesai itu, padahal kan 9 semester, seharusnya 4 tahun setengah kan gitu. Dulu kan 9 semester gitu, sekarang aja 8 semester kan, adik-adik enak kan. Nah itu jadi supaya bisa belajar gitu ya. Oke. Kalau nggak kan nggak bisa belajar kita gitu. Yang itu pengaruh milieu atau lingkungan itu besar sekali. Saya merasakan kok, karena saya punya remaja, punya anak-anak gitu ya. Ya untung saja mungkin karena saya juga di sini kan ada perwiritan namanya, perwiritan remaja ada, saya termasuk pengurusnya, sekretaris. Di pengajian orang tua saya kan udah tua gitu, udah sekitar hampir 80-an gitu. Jadi sering kadang-kadang saya yang disuruh itu masih ganti-gantiin gitu. Jadi 2 perwiritan saya, perwiritan remaja ada, perwiritan orang tua juga ada. Sering-sering saya datang itu saya pula diangkat dari pengurus sekretaris pula di situ. Nah gitu jadinya. Masa-masa jadi itu mungkin salah satu penyebab sehingga pergaulan yang bebas di luar itu agak terbatas gitu, agak menjaga image lah gitu ya. Ya malah ada pengajian juga gitu. Misalnya minggu ini ada pengajian, minggu depan enggak gitu, kadang-kadang dia. Nah gitu. Biasanya minggu pertama, minggu ketiga gitu. Jadi seminggu 3 kali. Kalau udah pengajian tuh cuma baca Yasin aja gitu, nggak tahu tahtim kali beserta doanya nggak ada gitu kan. Kafiat langsung baca Yasin, baru masuk session ceramah, baru diakhiri dengan doa gitu, baru diakhiri dengan makan bersama gitu ya. Ya gitu, mungkin itu salah satu remnya saya kira gitu. Jadi bapak saya itu mungkin membuat strategi juga untuk saya nggak ngerti lah kan gitu. Oh ini kalau apa dibuatnya strategi gitu. Jadi agak ngerem juga kan gitu. Jadi kalau udah malam Jumat nggak keluar lagi apa kan nanti ada perwiritan remajanya Rabu, perwiritan Rabu malam Kamis, perwiritan apanya orang tuanya Kamis malam Jumat gitu. Berkurang kan keluarnya gitu. Gantikan bapak lah dulu, bapak kurang sehat gitu. Entah strategi dia, saya kira itu kalau menurut saya strateginya itu. Jadi saya nggak main-main aja kerjanya. Nanti dipanggilin teman aja kalau aduh wirid lah gini-ginian gitu. Teman-teman sini nggak ikut wirid remaja malah gitu dulu. Ini karena didaulat jadi pengurus itu ya, jaga image kan dulu. Ada apa namanya di remaja tuh kan ada seneng sama si Anu, dengan sama si Anu gitu ya. Kita kan termasuk idola juga, seneng kan gitu cewek itu gitu ya kan. Jadi jaga image lah supaya penampilannya itu nggak amburadul gitu ya. Nah, gitu. Jadi kamu seneng cewek-cewek itu gitu. Adalah cewek-cewek tetangga yang dipacarin gitu ya. Nah, gitu. Ya jadi bagus juga dengan pacaran itu. Kalau tujuan positif pacaran itu gitu. Dengan ada pacar itu kita bisa lebih rapi, lebih jaga
penampilan dan jaga karakter juga tadi, nggak sembarangan gitu. Ini kan nggak mau kalau gitu, bahwa masa ada pengajian minum-minum tuh apa gitu. Memang saya nggak minum kan gitu kan gitu. Nah itu ya kisah ini. Jadi kita kembali ke cerita tadi itu, pengadaan barang dan jasa itu ya. Pokoknya barang itu material-material lah, seperti apa namanya, Atika ya. Atika itu kan atus kantor lah banyak, bisa kertas HPS, bisa pulpen, bisa roll gitu ya, komputer, perabot-perabotan. Dan biasanya dia kan 200 juta ke bawah tuh penunjukan langsung aja gitu. Kalau yang jasa biasanya tender tuh PT gitu, karena udah besar dia kan, platformnya besar gitu ya gitu. Kantor pembangun tender yang bisa membangun itu gitu. Itu aja deh bedanya gitu ya. Kenapa harus seperti itu? Supaya bisa dikontrol kan, itu penggunaan keuangan negara ya kan, dari APBD kalau di pemerintahan daerah, dari APBN di pusat gitu. Nah, supaya jelas pemasukan pengeluarannya itu dan sesuai dengan kebutuhannya ya, maksimal digunakan kan. Kan banyak kebocoran itu kan karena nggak tepat sasaran ya. Kadang ini kan untung kita ada KPK gitu kan, jadi langsung ditangkap yang itu kan merugikan rakyat gitu ya, merugikan pembangunan. Yang dimakan tuh uang rakyat loh, itu kan uang kita itu dimakan itu. Uang dari pajak yang dikutip, dari distribusi apa semuanya kan ya kan, ya cukai. Nah itu yang ditelap koruptor itu cuma kan lebih sadis sebenarnya dari pembunuhan berdarah dingin itu kan, kejahatan kerah putih saya kalau dulu itu kan. Extraordinary crime disebut itu kan. Memang cocoknya saya setuju kok hukuman mati. Kalau memang hukuman mati itu ya tidak sesuai dengan HAM gitu, tapi kan bisa pengecualian. Ini orang manusia kita harusnya hukuman mati gitu, supaya ada efek menggetarkan, menakutkan bagi yang ingin berbuat gitu. Kalau enggak, waduh, nggak tahu miliaran ratusan juta ting, level kecil lah, bahkan mainnya kan aduh, yang udah berapa ratus juta rakyat bisa menikmati itu kan, kalau sampai terimplementasi lah dana itu kan gitu ya kan, diserap untuk pembangunan, diserap untuk Atika tadi itu misalnya kan. Nah, ini jadi itu yang nampaknya sangat apa sekali ya, menyedihkan gitu ya, kok nggak memberi contoh gitu ya, malah korupsi dia. Ya, kita harus bantulah kok KPK, kalau ada informasi kita laporkan sama KPK ada yang korupsi itu, nggak perlu hukuman mati, kita dukung itu gitu, agar supaya apalah benar-benar dana itu yang sedikit dana kita itu kan bisa maksimal manfaatnya kan gitu. Ini malah dikorupsi, besaran korupsinya malah nanti daripada yang dibangunkan. Waduh, ya ini kan ngeri. Memang di proyek-proyek gini dia mainnya gitu. Istilahnya potong atas, potong 20% apa gitu, itu permainannya gitu. Nah makanya tender ada pengawasnya, ada Pimprunya kan, ada lelang proyeknya kan gitu, siapa yang pemenangnya, kemudian ada pengawasnya lagi gitu, biar supaya benar-benar gitu. Itu pun masih bisa main juga, karena mainnya berjamaah gitu. Nah, inilah berkolusi. Jadi ini kesadaran lah, itu saya rasa mental, itu kan mental ya, kesadaran lah gitu. Kesadaran kita berbangsa dan bernegara. Kita mau berbangsa, mau negara atau enggak gitu.
Kan uang bersama itu sama lah dengan pemerintah, uang bersama dikumpul, ya kan? Dari iuran tiap bulan, dari iuran itulah nanti kalau ada kemalangan diberikan santunan kepada yang kemalangan, kan gitu kan, agar supaya bisa membantu kan. Itu dikorupsi misalnya, saya kan suka termasuk ngurusnya sampai 2021 Januari mungkin kami nanti ada rapat ya. Mudah-mudahan nggak saya lagi lah, udah terlalu sering kan gitu, berulang kali dipilih kan, biar ada mungkin pembaruan lah gitu. Nah, kalau sempat saya korupsi, kami korupsi kan, aduh, uang orang meninggal, berarti saya kan makan uang orang yang meninggal itu kan. Coba gimana dosanya, cerita dosa lah kita kan. Kalau nggak disiksa di akhirat, di dunia pun saya tersiksa itu kan. Mungkin hidup saya pun nggak sakit-sakitan gitu. Ya, alhamdulillah ini mulai cuma ada kolesterol biasa orang tua kan. Mata pun udah mulai kabur kalau baca kan. Itu alamiah lah Pak, kata dokternya gitu. Itu ya. Namanya udah berusia bapak kan udah 50-an ke atas. Ya wajar pakai kacamata. Nah itu. Kolesterol karena makan ya kan, pola makan aja gitu. Ya itulah adik-adik. Artinya kita adik-adik pula yang dicintai, janganlah korupsi lagi. Itu hindarilah, itu mental itu. Karakter yang nggak baik gitu. Ya. Ingat apa bangsa kita ini kan, itu kita memakan uang apa kita sendiri itu namanya, kalau dalam memakan daging saudaranya itu kan gitu ya kan, dimakan itu dan tanggung itu kalau apanya kan. Seharusnya dia bisa makan karena misalnya bantuan bansos itu dimakan misalnya kan, jadi dapatlah beras-beras yang busuk yang nggak bisa dimakan, coba nggak kasihan tuh coba. Gara-gara itu misalnya meninggal dunia langsung sakit berkelanjutan meninggal coba, berapa besar tuh dosanya coba. Kan itu yang perlu kita bayangan, kita imajinasikan supaya kita nggak berani mengatakan berdosa kali aku kan gitu. Ya adik-adik ya. Nah, sifat koruptif itulah jangan gitu apa. Ya kan udah ada gaji gitu. Ya hidupnya sesuai dengan, kalau PNS sekarang ASN namanya. Ya sesuai dengan levelnya lah kita hidup gitu ya. Jangan melampaui kemampuan kita hidup gitu. Pengen punya jet mewah seperti Amitabh Bachchan misalnya kan. Iya, ya, nggak level kita itu kan. Ya kita hidup sesuai dengan kemampuan kita, selevel kita lah gitu. Ya disyukuri gitu. Kebahagiaan itu kan bukan di mewahnya barang kita miliki, bukan. Hati kita itu, karena kita sehat, kita bisa makan yang sederhana aja enak gitu ya kan. Itu nikmat itu kan. Kita nggak sakit gitu ya. Kalau kita mau makan ada, ini makan. Saya sekolah kan anak, alhamdulillah ada. Ini kan udah nikmat itu. Untuk apalah kita punya uang banyak tapi hasil korupsi misalnya. Kita sakit-sakitan jadinya. Tersiksa kita di dunia, di akhirat pun tersiksa. Nah ini kan, nah itu yang perlu kita hindari lah gitu ya adik-adik ya. Ya bukan menggurui lah ini adik-adik, ini kita sharing lah ya gitu. Karena saya juga pernah muda kan, makanya yang hampir kesana juga, tapi karena faktor-faktor apa tadi ini, ya merokok ya gitu. Kalau minum-minum tuh lah teman-teman tuh dia, dan saya juga memang nggak mau kan gitu. Tahu tuh haram, barang haram kan gitu. Dan karena saya ngaji itu kan, mungkin pengajian, ikut pengajian orang tua lagi gitu. Dan ada pacar pula di pengajian itu kan gitu-gitu. Jadi apa ya? Mungkin itulah cara Allah menjaga saya gitu gitu. Itu harus disyukuri gitu ya. Saya bersyukur kok dengan kehidupan saya yang ada ini sekarang gitu. Walaupun sederhana gitu ya, tapi masih di jalan yang lurus lah. Ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Adik-adik ya. Adik-adikku semuanya lah di mana saja ya. Nah, hindarilah yang sifat-sifat koruptif seperti itu ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat adik ya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.